semangat. Pada pagi hari ini Ibu akan ajak anak-anak untuk pintar hari ini anak-anak. Sehat semua? Sehat. Ada yang belum makan? Sudah semua. Silakan anak-anak berdiri dulu semua. Baik, asana tangannya sikapnya Amustikarana. Doa mulai. Om Awidharamastu Namastu Doa selesai. Baik. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah itu P5 yang biasanya pagi-pagi anak nyanyikan itu. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. P5 itu tidak lain adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, proyek ini dilakukan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, tuh, ya. Baik, nah seperti yang anak-anak sudah nyanyikan tadi, apa itu profil pelajar Pancasila? Ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, ya. Kemudian bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Anak-anak di rumah pernah tidak melaksanakan seperti yang digambar? Pernah. Orang apa ini anak? Membantan ya, membantan sana ya, pintar. Nah di sini, ayo coba tunjukkan caramu mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, di sini ada anak kecil yang sedang membantan. Ya, sudah nggak anak-anak membantan di rumah? Sudah? Ya, pintar ya. Nah, kemudian ini ada bantan apa ini namanya? Bantan nasi ya, bantan saibar atau ujot istilahnya. Nah, kemudian di sini ada orang bersembunyi ya. Di antara ketiga ini, yang mana sudah anak-anak lakukan di dalam mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Yang mana yang sudah anak-anak pernah lakukan? Ayo, gambar 1, gambar 2, apa gambar 3? Coba, Desia gambar yang mana? Ya, yang nomor 3 ini, yang bersembahyang ya. Baik. Kalau yang ini ada enggak? Yang ini ada nggak sudah pernah melakukan di rumah? Ada ya? Siapa? Ayo, angkat tangannya. Sudah? Hampir semua. Yang cowok-cowok juga boleh ya, bukan hanya cewek-cewek saja. Lanjut anak. Untuk program pelaksanaan P5 di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 1 Kesambi. Nah, ini ada temanya. Tema yang akan kita pergunakan adalah gaya hidup berkelanjutan. Di mana gaya hidup berkelanjutan itu adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang. Itu gaya hidup berkelanjutan ya. Lanjut. Nah, sekarang topik yang akan kita pergunakan pada P5 atau proyek kita di sekolah itu adalah temanya kursinya sayang. Kursinya sayang itu adalah bersyukur kepada Sang Yang Widi dengan cara beriatnya sesa dan sembahyang ya. Nah ini anak, kalau kita untuk di fase anak-anak di fase A ini akan melaksanakan proyek yatnya sesa. Yatnya sesa itu berupa banten, saiban atau jot. Nah sekarang anak-anak
balik dulu sebentar badannya yang masih ke belakang. Nah, sebentar. Bahannya, alat dan bahan yang akan anak pergunakan ada daun pisang, kemudian ada pisau, kemudian kalau pakai tangkai dia pakai semak ya, kemudian ada nasi putih, kemudian ada saus, garam, sayur dan lain-lain, apapun yang dimasak itu bisa dipersembahkan. Nah, perlu juga anak-anak ketahui kalau bandeng saiban ini tidak hanya dilakukan pada saat setelah selesai memasak di rumah ya, tetapi juga bisa dilakukan pada saat anak-anak berada di sekolah ya. Makanan apapun yang anak-anak bawa sebelum dimakan itu dipersembahkan terlebih dahulu ya, gitu ya. Nanti biar bisa menjadi kebiasaan anak-anak ya, bagaimana anak-anak bisa bersyukur, bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita makan itu adalah kita ucapkan dulu terima kasih begitu ya, sebagai bentuk rasa syukur anak-anak. Adapun langkah-langkahnya nanti di dalam membuat bandeng saiban itu seperti yang sudah dipaparkan tadi, itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu ngapain ya anak? Merobek daunnya itu kita lagi dipotong nih. Kemudian dibentuk dia dipotong kotak-kotak nih. Kemudian diisikan nasi. Kemudian setelah diisi nasi, diisi sayur atau apapun yang kita masak itu diisi. Atau anak-anak membawa nasi misalkan ke sekolah ya, itu bisa anak-anak aturkan dulu, robek sedikit ininya kertasnya atau daun dipakai, alasnya itu isi nasi, isi apapun loh yang anak-anak bawa itu dipersembahkan terlebih dahulu ya. Dua anak-anak yang sudah bisa dipahami langkah-langkahnya? Bisa. Baik. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, sekarang kita akan praktekkan ya secara langsung bagaimana membuat bandeng saiban itu. Silakan anak duduk dulu bersama kelompoknya. Gimana kelompoknya tadi? Ya. Kita mulai saja ya. Ini langsung anak-anak daun ya. Ya. Ini Maria. Ini malunya daun. Ada merah-merahnya. Ini juga serat-seratnya daun juga dibersihkan dan potong ini bentuk segi kan, bentuk segi buat. Jadi siapa sekarang yang mau ini? Yang cewek dulu. Ini udah ada dulu ya. Ya, siapa lagi mau? Coba nih kerja. Biar bisa belajar di rumah ya nanti ya. Contohkan nanti satu. Dan setelah itu dikasih ya. Semuanya di sini. Ya, isi dulu nasinya. Ya, isi dulu nasinya. Kalau umpamanya anak-anak masak sekarang Junan si sahur ada asam lambung nih. Abang resa aja nih kondisioner nih. Bergilir. Si sahur. Ini adalah hasil dari karya
Banten jotan ya. Apa namanya? Banten jotan, bentuknya seperti ya, bentuknya seperti kotak begini ya. Ini ya, anak-anak yang lain. Ya, ini namanya Banten Saiban. Betawi jotan. Ini hasil proyek kelompok 2, namanya Banten ya, Banten jotan, Betawi Banten nasi. Lihat lagi. Nah, coba tunjukkan Gong. Nah, ini namanya, ini bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini namanya Banten. Banten apa tadi anak-anak yang lain? Banten apa? Banten nasi utawi jotan. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan menuju ke kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak sudah membuat Banten jotan utawi Banten nasi. Anak-anak lakukan ini nanti setiap hari di rumah ya. Nah, setelah selesai memasak, bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah ya. Di sekolah juga sebelum anak-anak makan, apapun yang anak-anak bawa, anak-anak aturkan dulu, persembahkan terlebih dahulu. Jadi ini yang namanya Banten Saiban atau Banten nasi ya, utawi ngejot istilahnya kalau orang Bali itu bilang ngejot ya, setelah selesai masak maupun di sekolah sebelum makan. Nah, itu namanya ngejot terlebih dahulu ya. Itu salah satu cara anak-anak bersyukur kepada Tuhan ya, dengan cara selain sembahyang juga dengan cara menghaturkan Banten Saiban seperti itu. Nah, sekarang anak-anak bagaimana perasaannya setelah anak-anak mendapatkan pelajaran pada hari ini? Senang? Senang? Senang ya? Nanti di rumah bisa dipraktekkan? Bisa. Baik. Nah, ada nggak tadi yang tidak aktif? Ada nggak tadi di kelompoknya yang tidak ikut membuat Banten Saiban ini? Semuanya terlibat? Semuanya ikut? Sudah bisa?